Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan saya Nyoman Dania Astarini dengan NIM P07 13 4019 047. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya. Yang terhormat Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Putu Swastini Magister Biopedik. Yang saya hormati Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sariati Magister Biopedik. Yang saya hormati Bapak Surya Bayu Kurniawan Sarjana Sains. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Siswa yang Mengonsumsi Fast Food di SMP Negeri 1 Kediri. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia saat ini sangat beraneka macam, sejalan dengan perkembangan jumlah dan jenis makanannya. Salah satunya yaitu kegemaran untuk mengonsumsi makanan cepat saji atau sering dikenal dengan fast food. Kebiasaan mengonsumsi fast food secara berlebihan akan berdampak bagi kesehatan, salah satunya kegemukan atau obesitas, di mana obesitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kadar glukosa darah yang tinggi. Selanjutnya, menurut data Riskesdas tahun 2013, di Indonesia, obesitas pada anak menunjukkan persentase sebesar 10% dan angka tersebut masih tergolong tinggi. Selain itu, pola konsumsi makanan dan minuman manis juga tergambar pada data Riskesdas tahun 2018. Pola konsumsi makanan manis menggambarkan sebagian besar responden mengonsumsi 1-6 kali per minggu dengan prevalensi sebesar 47,8%, hanya 12% responden yang mengonsumsi kurang dari 3 kali per bulan. Selanjutnya, adapun fokus penting pada penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Kediri dahulunya menerapkan kantin sehat yang dimana tidak menjual makanan jenis fast food. Namun saat ini karena kondisi COVID-19, maka pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga pihak sekolah tidak lagi mampu mengontrol pola konsumsi makanan pada siswanya. Selain itu, kurangnya kesadaran siswa dalam melakukan pemeriksaan laboratorium juga menjadi fokus penting pada penelitian ini. Setelah uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang muncul adalah bagaimanakah gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada siswa yang mengonsumsi fast food di SMP Negeri 1 Kediri. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada siswa yang mengonsumsi fast food di SMP Negeri 1 Kediri. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi karakteristik siswa di SMP Negeri 1 Kediri berdasarkan tingkat konsumsi fast food, usia, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh atau IMT. Yang kedua, mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada siswa di SMP Negeri 1 Kediri. Yang ketiga, mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada siswa di SMP Negeri 1 Kediri berdasarkan karakteristik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dibagi menjadi dua, yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan penata laksanaan kadar glukosa darah. Selanjutnya, manfaat praktis dari penelitian ini yang pertama bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada siswa yang mengonsumsi fast food. Yang kedua, bagi pemerintah sebagai bahan kajian dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi remaja. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa sebagai referensi penelitian terkait dengan gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada siswa yang mengonsumsi fast food. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Pada penelitian ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama mengenai fast food, yang kedua glukosa darah, serta yang ketiga hubungan fast food dan glukosa darah. Selanjutnya ada kerangka konsep. Dapat dilihat pada slide, kadar glukosa darah sewaktu adalah kadar glukosa darah yang dapat diukur setiap waktu tanpa syarat puasa, di mana kadar glukosa darah sewaktu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara garis besar dibagi menjadi dua faktor, yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Pada penelitian ini, faktor internal yang diteliti yaitu usia dan jenis kelamin, dan faktor eksternal yang diteliti yaitu obesitas dan tingkat konsumsi fast food. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah kadar glukosa darah sewaktu pada siswa SMP. Selanjutnya ada definisi operasional.
Yang pertama yaitu konsumsi fast food, di mana yang diukur adalah frekuensi konsumsi fast food yang dikategorikan menjadi dua, yaitu sering dan jarang. Sering jika mengonsumsi fast food lebih dari 2 kali per minggu dan jarang jika mengonsumsi fast food kurang dari 2 kali per minggu. Data ini diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden. Yang kedua yaitu kadar glukosa darah sewaktu, adalah kadar glukosa darah yang dapat diukur setiap waktu tanpa syarat puasa. Pengukurannya dilakukan menggunakan alat PO-CT dan menggunakan sampel darah kapiler. Selanjutnya ada IMT atau indeks massa tubuh. Kelebihan berat badan seseorang diukur melalui IMT pada Kemenkes RI tahun 2018 dikategorikan menjadi 5, yaitu berat badan kurang, IMT kurang dari 18,5, berat badan normal, IMT 18,5 sampai 22,9, berat badan berlebih 23 sampai 24,9, obesitas 1 25 sampai 29,9 dan obesitas 2 IMT lebih dari 30. Data tersebut diperoleh dari melakukan penimbangan dan diukur dengan mikrotois, kemudian perhitungannya menggunakan rumus BMI. Selanjutnya ada usia. Usia adalah lama waktu hidup terhitung sejak lahir hingga penelitian ini dilakukan. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner. Pada penelitian ini yaitu dikategorikan menjadi dua, remaja awal dan remaja akhir, di mana pada penelitian ini dipakai remaja awal yaitu umur 12 sampai 16 tahun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin adalah atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Data ini juga diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Selanjutnya itu alur penelitian. Alur yang pertama yaitu pengisian inform consent oleh responden, yang kedua pengisian kuesioner, dan yang ketiga pengambilan darah kapiler yang pada 33 sampel dari 125 siswa, kemudian pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu menggunakan alat PO-CT yang nantinya dikategorikan menjadi 3, yaitu bukan DM, belum pasti DM, dan DM. Terakhir dilakukan analisis data. Tempat penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Kediri dan waktu penelitian pada bulan Februari hingga Mei tahun 2022. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Kediri. Kemudian penentuan jumlah sampel dengan pertimbangan kondisi COVID-19 dan perhitungan menggunakan rumus Slovin, maka peneliti mengambil sebanyak 33 sampel dari 125 siswa. Selanjutnya ada teknik sampling. Pada penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling yang merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan seleksi khusus. Oleh karenanya, di dalam penelitian ini terdapat dua kriteria, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Pada penelitian ini yang menjadi kriteria inklusi adalah siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Kediri yang bersedia mengisi inform consent, bersedia mengisi kuesioner, tidak sedang mengalami gejala COVID-19. Sedangkan kriteria eksklusinya yaitu siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Kediri dalam keadaan sakit, siswa yang sulit diajak berkomunikasi, dan siswa yang sudah mengetahui memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya ada jenis data yang dikumpulkan melalui data primer, yaitu meliputi data nama atau inisial responden, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, frekuensi konsumsi fast food responden, dan kadar glukosa darah sewaktu responden. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data menggunakan data primer dikumpulkan dengan metode wawancara, pengisian kuesioner, dan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu menggunakan alat PO-CT. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada alat, kedua bahan, kemudian inform consent, kemudian kuesioner, dan alat untuk dokumentasi berupa kamera. Selanjutnya ada alat yang digunakan pada saat pemeriksaan. Yang pertama alat ukur glukosa darah yang digunakan pada penelitian ini adalah PO-CT, kemudian lancet steril, autoclick lancet, dan reagen stick glukosa. Selanjutnya ada bahan pemeriksaan. Yang pertama yaitu darah kapiler, alkohol swab 70%, dan kapas steril. Baik, selanjutnya ada prosedur kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama pengumpulan data responden, dan yang kedua pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. Selanjutnya adapun prosedur kerja dalam pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. Yang pertama alat pelindung diri dikenakan, kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam
pemeriksaan disiapkan. Selanjutnya, lancet steril dipasang dalam autoclick lancet dan diatur kedalaman jarumnya. Kemudian pasangkan keping kode ke alat. Alat akan hidup otomatis dan menampilkan nomor kode. Selanjutnya, pastikan kembali nomor kode sama dengan yang ada pada botol. Lepaskan keping kode, kemudian disimpan di tempat yang aman. Ambil 1 buah stik glukosa dari botol lalu tutup kembali. Masukkan test strip pada slot yang berada di bagian atas alat. Kemudian pastikan lagi nomor yang tertera di layar sama dengan yang ada di botol. Apabila telah muncul gambar seperti tetesan darah, maka alat siap untuk digunakan. Selanjutnya, pengambilan darah kapiler dilakukan pada jari tengah ataupun jari manis. Pada lokasi pengambilan dilakukan desinfeksi menggunakan alkohol swab 70%, kemudian tunggu hingga kering. Selanjutnya, tusukkan bagian ujung jari dengan autoclick secara cepat dan sigap. Selanjutnya, hapus darah yang keluar pertama kali dan darah yang keluar berikutnya digunakan sebagai bahan pemeriksaan. Selanjutnya, sentuhkan ujung strip test ke tetesan darah hingga terdengar suara bip dan alat akan melakukan hitungan mundur. Hasil tes akan ditampilkan setelah hitungan mundur selesai. Selanjutnya, lepaskan strip test, lalu buang sesuai dengan ketentuan dan alat akan mati otomatis. Dan yang terakhir, lancet bekas untuk menusuk jari dapat dibuang pada sub-container. Selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Setelah data kita dapatkan, maka dikelompokkan, dan selanjutnya diolah sesuai dengan yang kita akan gunakan sebagai penelitian, dan data disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang dinarasikan. Baik, selanjutnya ada etika penelitian. Etika penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, ethical clearance, yang kedua, informed consent, yang ketiga, tanpa nama, yang keempat, yaitu kerahasiaan, dan yang kelima adalah keadilan. Baik, sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada siswa yang mengonsumsi fast food di SMP Negeri 1 Kediri. Selama penyampaian, jika ada yang kurang berkenan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.